Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Gawainime dan kembali bersama admin Alien. Jadi anime Tensei Ouzo atau Tensei Reizo no Mahokakume atau yang dalam bahasa Inggris berjudul The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady dan lebih dikenal dengan nama Tensei Kakume itu sudah beres tayang ya. Udah cukup lama juga sih beres tayangnya. Dan ya, admin cukup suka dengan animenya karena sangat bagus. Yang reviewnya bisa kalian lihat di video admin sebelumnya. Namun dari semua kebagusan yang ada dalam Tensei Ouzo, admin merasakan ada beberapa ketidaksempurnaan. Yang dimana ketidaksempurnaan ini membuat Tensei Ouzo jadi kurang berkesan. Dan mungkin akan jadi anime yang dilupakan seiring dengan waktu. Dan di sini admin akan menjelaskan kepada kalian 6 alasan kenapa Tensei Ouzo itu nggak sempurna. Tapi sebelum masuk ke alasannya, jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram, YouTube, dan Wistation Gawainime agar kalian mendapatkan info-info anime menarik dari kami. Dan ya, kita masuk ke alasan yang pertama, yakni alur cerita yang terkesan terburu-buru. Nah, Tensei Ouzo ini hanya memiliki 12 episode dan dalam 12 episode tersebut Tensei Ouzo itu harus menyelesaikan banyak permasalahan yang dimana 12 episode ini menurut admin tidak cukup untuk menyelesaikan segala masalah dalam Tensei Ouzo. Maka dari itu alur cerita Tensei Ouzo ini terkesan terburu-buru, yakni semua masalah harus selesai dalam 12 episode. Hal ini menyebabkan beberapa masalah itu tidak memiliki kesan mendalam kepada penonton. Contohnya adalah ketika Anis dan Yuppie yang berdamai dengan Lain. Padahal ya Lain itu adalah pemicu yang membuat Yuppie dipermalukan, walau itu bukan keinginan Lain sendiri. Dan ya apalagi Lain ini di akhir anime jadi maid Anis dan Yuppie. Makin gak berkesan ya karena kayak terlalu terburu-buru. Dan correct me if I wrong, jadi pengetahuan admin bahwa Tensei Ouzo ini memiliki 6 volume light novel dan 206 chapter web novel. Dan anime Tensei Ouzo ini kan satu season beres. Ya kemungkinan nggak akan ada sequel dari Tensei Ouzo. Yang mungkin juga keseluruhan cerita Tensei Ouzo ini diringkas dalam 12 episode. Maka jika menurut logika orang awam akan sangat tidak masuk akal mengadaptasi sekitar 206 chapter web novel hanya dalam 12 episode anime. Maka jika seperti ini akan banyak scene yang dibuang demi bisa kejar jatah tayang episode. Dan inilah yang menyebabkan alur cerita Tensei Ouzo ini terkesan terburu-buru. Lalu alasan yang kedua yakni banyak karakter yang kurang berkesan. Nah ini juga masih berkaitan dengan alasan pertama, yakni karakter dalam Tensei Ouzo ini banyak banget yang memiliki potensi. Namun banyak juga karakter yang kurang berkesan. Jadi kenapa nih bisa kurang berkesan? Ya karena di Tensei Ouzo ini banyak karakter yang sangat sedikit andilnya dalam cerita. Padahal mereka ini memiliki potensi yang amat besar. Bahkan saking sedikit andilnya mereka dalam cerita, membuat jika karakter tersebut dihilangkan maka ya nggak akan menimbulkan masalah pada cerita. Contohnya adalah ibu dari Anis dan Al, yakni Sylvain Mais Paletia, yang dimana karakter ini tuh tiba-tiba muncul. Dan andil dalam ceritanya itu menurut admin kurang banget. Yang membuat tanpa karakter Sylvain ini anime Tensei Ouzo masih bisa berjalan. Padahal ya karakter Sylvain ini sangat memiliki potensial. Ya intinya Tensei Ouzo ini memiliki banyak karakter yang kurang didevelop dengan sangat baik. Dan sekedar info, dalam anime Higehiro ada sebuah karakter yang merupakan mantan MC yang bernama Kanda Ao. Dan dalam light novelnya dia itu ada, namun dalam animenya dia ini dihilangkan. Dan hilangnya karakter Kanda Ao itu tidak begitu dipermasalahkan oleh penonton. Karena tanpa karakter ini ada, anime Higehiro itu tetap bisa jalan. Jadi intinya dalam beberapa kasus, penghilangan karakter yang tidak diperlukan itu adalah hal yang bijak. Karena membuat anime itu lebih bisa mendevelop drama dari MC. Ya lebih penting drama MC lah daripada memasukkan karakter yang tidak diperlukan ya. Lalu kita masuk ke alasan ketiga, yakni karakter villain yang kurang berkesan. Jadi Tensei Ouzo ini memiliki seorang karakter villain yang muncul sebagai villain di pertengahan. Dan itu tuh cuma 2 episode.
Dan itu cuma 2 episode karakter tersebut diperlihatkan sebagai villain. Dan setelah itu dia ini langsung tobat dan ya jadi orang baik. Dan inilah yang menyebabkan karakter ini kurang berkesan sebagai villain. Karena terlalu cepat, yakni ya munculnya itu tiba-tiba. Lalu kalahnya juga cepat banget dan ya tobatnya juga cepat banget. Lalu alasan karakter ini jadi villain pun menurut admin itu sangatlah kekanak-kanakan atau ya kurang meyakinkan bahwa karakter ini itu adalah karakter villain yang jahat. Lalu alasan keempat, yakni dunia yang sepi. Tensei Ozo ini bertema kerajaan, maka jika tema kerajaan harusnya memperlihatkan sebuah politik atau sosial yang dipenuhi dengan karakter-karakter. Entah itu karakter pembantu atau karakter figuran. Namun Tensei Ozo ini seperti sebuah anime bertema kerajaan yang kurang penduduk. Sangat minim banget interaksi MC yang merupakan keluarga kerajaan dengan rakyatnya atau dengan bangsawan lain. Bahkan interaksi keluarga kerajaan dengan bangsawan atau negarawan pun hampir nggak ada. Membuat Tensei Ozo ini hanya punya konflik di lingkungan kerajaan atau bangsawan yang ukurannya juga sangatlah kecil, tanpa ada interaksi yang mendalam dengan bangsawan kelas rendah atau bahkan rakyat jelata. Dan hal ini menyebabkan tema kerajaan dalam Tensei Ozo itu terasa tidak ada. Kesannya Tensei Ozo ini bukan sebuah negara, tapi sebuah kecamatan. Dan kita masuk ke alasan kelima, yakni kurang memperlihatkan dunia fantasi atau isekai. Kita pasti setuju bahwa hal yang paling penting dalam anime isekai adalah memperkenalkan dunia isekai itu sendiri. Memperkenalkan bahwa dunia tersebut adalah dunia baru yang berbeda dengan dunia sebelumnya atau dunia asli. Dan inilah yang membuat anime isekai itu berbeda dengan anime lain karena bisa memperlihatkan dua dunia yang benar-benar berbeda. Namun dalam Tensei Ozo ini kurang memperkenalkan dunia isekai karena ya terlalu fokus dalam konflik antar karakter. Memberikan kesan bahwa Tensei Ozo ini bukan anime isekai atau anime fantasi, tapi anime drama. Dan ya memang Tensei Ozo itu adalah anime isekai yang tersirat dan tidak menjelaskan secara gamblang bahwa anime ini adalah anime isekai. Tapi dari namanya dan temanya ini adalah anime isekai, yang dimana jika anime isekai maka punya kewajiban untuk memperlihatkan dua dunia yang berbeda. Dan tanpa memperlihatkan dua dunia yang berbeda ya itu bukanlah anime isekai, tapi ya anime fantasi biasa lah. Dan ya kita masuk ke alasan terakhir yang mungkin paling nasionalis ya, yakni pelangi. Ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang dimana Indonesia itu adalah negara yang menolak pelangi, maka unsur pelangi dalam Tensei Ozo itu adalah sebuah kekurangan dalam anime ini. Sebenarnya unsur pelangi dalam Tensei Ozo ini sangatlah soft, gak sebarbar anime pelangi lain misal Citrus, dan membuat Tensei Ozo tanpa unsur pelangi pun tetap bisa bagus. Dan ya padahal hilangin aja sih unsur pelanginya, karena gak masalah juga tanpa unsur pelangi. Toh fokus utama Tensei Ozo itu adalah drama MC, bukan pelangi. Dan itulah dia 6 alasan kenapa Tensei Ozo adalah anime yang tidak sempurna. Bagi kalian yang punya pendapat lain atau nggak setuju dengan pendapat admin, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi seperti biasa. Dan ya sampai di sini video kali ini. Video tentang kenapa Tensei Ozo itu tidak sempurna. Dan like video ini jika kalian suka, share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.